Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar rekrutmen guru menjadi ASN P3K. Dan di video kali ini ada dua informasi yang akan admin bagikan, termasuk pengusahaan ya, termasuk pengesahan RUU ASN. Bahkan kami mendapatkan informasi bahwa ada masalah jika RUU ASN tersebut disahkan dan dampaknya pada yang sudah lulus. Dan selanjutnya, teman-teman ya, sebelum kita ke informasi yang kedua, di sini admin sudah berada pada media sosial resmi Bapak Abi Ridwan. Di sini kita dapat informasi, teman-teman ya, 1 hari yang lalu. Nah, di sini diinformasikan bahwa seleksi P3K guru tahun ini menggunakan CAT BKN. Dah, itu aja. Seperti itu teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Abi Ridwan kemarin di media sosialnya. Oke. Dan di sini 3 hari sebelumnya juga beliau memberikan informasi bahwa seleksi sekolah kedinasan CPNS P3K memakai CAT BKN, manfaatkan gasken. Nah, di sini ada buat teman-teman ya yang ada di daerah beliau, silahkan mengikuti simulasi CAT BKN. Nah, di sini pendaftarannya itu berakhir hari ini 27 Agustus 2023 dan pelaksanaannya dimulai besok 28 Agustus sampai 3 September 2023. Nah, di sini ada 2 sesi. Nah, ini ruangnya teman-teman ya, atau lokasinya. Oke. Nah, di sini peserta hanya diperbolehkan mendaftar 1 hari. Dan kuotanya di sini 200 peserta per hari, dan ini berkas-berkas teman-teman ya yang wajib teman-teman perlihatkan kepada panitia. Oke. Dan di sini diinformasikan gratis, tidak dipungut biaya apapun, teman-teman ya. Oke, di sini jelas sekali tidak dipungut biaya apapun. Nah, terkait seleksi P3K guru tahun ini yang menggunakan CAT BKN, pasti banyak teman-teman yang bertanya-tanya, bagaimana dengan P1 yang sudah lulus passing grade di tahun 2021? Untuk yang P1 itu berdasarkan informasi daripada Kemendikbud bahwa yang P1 itu tinggal penempatan ya, yang P1 tinggal penempatan, tapi yang P2 sampai P4 nah itu tetap dites menggunakan CAT. Tetap tes menggunakan CAT teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mungkin mendapatkan informasi seleksi P3K guru tahun ini menggunakan CAT, bagi P1 ya tenang-tenang saja, dan P2 sampai P4 memang menggunakan CAT, namun ada perbedaan materi soalnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, kita lanjut saja ke informasi yang kedua. Nah, kebetulan informasinya, jika teman-teman lihat, ini informasinya hari ini 27 Agustus. Jika revisi Undang-Undang ASN disahkan pemerintah, P3K akan mendapatkan pemutusan perjanjian kerja karena alasan ini. Nah, karena alasan ini tanda tanya teman-teman ya, kira-kira alasan apa maksudnya? Oke, kita coba cek bersama-sama. Dalam revisi Undang-Undang ASN yang akan disahkan pemerintah, ternyata ada aturan yang mengatur tentang pemutusan perjanjian kerja untuk P3K. Aturan ini mengatur tentang pemutusan perjanjian kerja untuk P3K yang diatur pada revisi Undang-Undang ASN pada pasal 105. Akan tetapi, tentang revisi Undang-Undang ASN yang salah satunya berisi tentang pemutusan perjanjian kerja P3K ini masih belum disahkan rekan-rekan ya. Karena revisi Undang-Undang ASN ini akan disahkan pemerintah setelah adanya rapat kementerian terkait dengan DPR RI. Salah satu isi dari revisi Undang-Undang ASN yaitu di dalamnya tentang alasan pemutusan perjanjian kerja untuk P3K. Dan di sini diinformasikan ada 5 alasan mengapa pegawai tersebut diputus dari perjanjian kerjanya. Nah, jadi di dalam rancangan Undang-Undang ASN yang akan disahkan ada 5 alasan katanya teman-teman ya. Ada 5 alasan mengapa pegawai tersebut diputus kontraknya. Yang pertama, jangka waktu perjanjian kerja yang telah berakhir. Yang kedua, meninggal dunia. Nah, ini yang meninggal dunia. Yang ketiga, berhenti atas permintaan sendiri atau biasa kita sebut dengan mengundurkan diri ya.
Terus adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan pegawai. Nah, kalau yang sekarang itu yang terdampak biasanya yang di bagian digitalisasi, teman-teman ya. Yang kelima, tidak lagi cakap baik jasmani atau rohani yang membuatnya tidak lagi dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Nah, itu teman-teman ya, tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya. Akan tetapi, nah di sini dikatakan bahwa akan tetapi pemutusan perjanjian kerja yang ada di atas tersebut merupakan keputusan pemberhentian secara hormat. Nah, pemberhentian secara hormat. Karena pada revisi Undang-Undang ASN tersebut juga disebutkan tentang alasan adanya pemutusan perjanjian kerja secara tidak hormat. Jadi itulah alasan P3K dapat diberhentikan secara hormat dari pemerintah sesuai dengan revisi Undang-Undang ASN. Jadi teman-teman yang misalnya sudah diangkat terus ingin mengundurkan diri, ya jadi teman-teman itu jika masuk dalam 5 kategori tadi, maka itu masuk dalam pemutusan secara hormat. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ingat, ASN juga bisa diberhentikan atau kontrak bisa diberhentikan. Salah satunya tadi masalah kesehatan ya. Jasmani dan rohaninya tidak memungkinkan lagi untuk bekerja lah, seperti itu bahasanya kurang lebih teman-teman ya. Jadi ini adalah 2 informasi yang dapat admin bagikan terkait tes CATBKN untuk guru. Itu sudah juga dipastikan akan dilakukan rekan-rekannya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.